Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, ibu, para saksi, pengawas, para pemilih yang kami hormati, oleh karena sekarang sudah menunjukkan jam 7 pagi, maka mari kita segera memulai rapat pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu tahun 2019 kali ini. Para anggota KPPS dan ketertiban, silahkan mengambil tempat dan mari ikuti kata-kata sumpah dan janji yang akan kami bacakan ini. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS sebagai anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Saksi yang diperkenankan masuk ke dalam TPS adalah saksi yang menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh tim kampanye pasangan calon untuk presiden, ketua partai politik kabupaten kota atau tingkat di atasnya untuk saksi partai politik, dan calon anggota DPD untuk saksi DPD. Bapak pengawas serta Bapak saksi dari beberapa parpol yang hadir, kami KPPS telah menerima kotak suara yang telah tersegel dan mari kita buka bersama-sama serta menghitung segala jenis dokumen dan sampul yang berisi surat suara. Setelah logistik dikeluarkan dari kotak suara, kemudian KPPS 7 mencocokkan jenis dan jumlah logistik dengan checklist logistik yang diterima. KPPS 3 akan memeriksa setiap sampul dan memberi tanda centang di sampul sesuai jenis pemilihan. Kita melaksanakan pemungutan suara, perkenankan saya terlebih dahulu menjelaskan beberapa hal. Antara lain, yang pertama adalah tujuan pemungutan suara kali ini adalah untuk memilih presiden dan wakil presiden dengan cara mencoblos surat suara yang berwarna abu-abu, memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan cara mencoblos surat suara yang berwarna kuning. Bagi pemilih terdaftar dalam DPT namun tidak membawa form C6, maka petugas ketertiban TPS memeriksa kesesuaian KTP elektronik yang bersangkutan dengan DPT pada papan pengumuman.
Ketua KPPS memanggil pemilih berdasarkan nomor urut antrian. KPPS 2 dan KPPS 3 menuliskan nomor TPS, desa, kelurahan, dan kecamatan pada surat suara. Ketua KPPS menandatangani surat suara sebelum diserahkan ke pemilih. Pemilih menerima 5 jenis surat suara dengan warna yang berbeda. Abu-abu untuk Presiden dan Wakil Presiden, kuning untuk DPR RI, merah untuk DPD RI, biru untuk DPRD Provinsi, hijau untuk DPRD Kabupaten Kota. Mbak, aduh, aku salah coblos ya Mbak Gese. Oh iya. Oh iya, begini Ibu. Untuk yang salah coblos, nanti Ibu mendapatkan ganti 1 surat suara. Tapi tolong, cuma 1 surat suara. Jangan salah coblos lagi. Begitu Ibu. Begini Bapak, oleh karena Bapak ini ada keterbatasan fisik, maka kami tawarkan jika di Bapak ada keluarga, ada pendampingnya, bisa didampingi oleh anggota keluarganya, atau Bapak didampingi oleh anggota KPPS kami. Nanti akan mengantarkan Bapak ke bilik suara. Penandaan tinta bagi penyandang disabilitas yang tidak mempunyai kedua tangan dilakukan di bagian tubuh yang mudah dilihat. Caleg sekian, nomor sekian, partai sekian, sah. Tanda coblos yang dinyatakan sah untuk surat suara presiden adalah tanda coblos yang dinyatakan sah untuk partai politik, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota adalah sebagai berikut. Tanda coblos yang dinyatakan sah untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut. Tanda coblos yang dinyatakan sah untuk calon DPD RI adalah sebagai berikut.
Tanda coblos yang dinyatakan tidak sah adalah sebagai berikut. Di dalam kotak suara presiden berisi 1. Sampul surat suara sah. 2. Sampul surat suara tidak digunakan. 3. Sampul surat suara rusak atau keliru coblos. 4. Sampul surat suara tidak sah. 5. Model C1 plano PPWP berhologram. 6. Sampul formulir model A3, A4, ADPK dan C7. 7. Sampul formulir model C, C2 dan C5. 8. Sampul formulir model C1 hologram. Di dalam kotak suara DPR RI berisi 1. Sampul surat suara sah. 2. Sampul surat suara tidak digunakan. 3. Sampul surat suara rusak atau keliru coblos. 4. Sampul surat suara tidak sah. 5. Model C1 plano DPR berhologram. Dalam kotak suara DPD berisi 1. Sampul surat suara sah. 2. Sampul surat suara tidak digunakan. 3. Sampul surat suara rusak atau keliru coblos. 4. Sampul surat suara tidak sah. 5. Model C1 plano DPD berhologram. Di dalam kotak suara DPRD provinsi berisi 1. Sampul surat suara sah. 2. Sampul surat suara tidak digunakan. 3. Sampul surat suara rusak atau keliru coblos. 4. Sampul surat suara tidak sah. 5. Model C1 plano DPRD provinsi berhologram. Di dalam kotak suara DPRD kabupaten berisi 1. Sampul surat suara sah. 2. Sampul surat suara tidak digunakan. 3. Sampul surat suara rusak atau keliru coblos. 4. Sampul surat suara tidak sah. 5. Model C1 plano DPRD provinsi berhologram. Logistik yang berada di luar kotak suara sebagai berikut. 1. Salinan formulir model C KPU. 2. Salinan formulir model C1 PPWP. 3. Salinan formulir model C1 DPRD. 4. Salinan formulir model C1 DPD. 5. Salinan formulir model C1 DPRD Provinsi. 6. Salinan formulir model C1 DPRD Kabupaten atau Kota. Salinan formulir tersebut dimasukkan di dalam sampul kertas dan disegel. Kepada seluruh warga Tulungagung, jangan lupa hari Rabu tanggal 17 April 2019, mari datang ke TPS, gunakan hak pilih Anda, coblos sesuai pilihan Anda. Pemilu sukses, Tulungagung damai, pemilih berdaulat, negara kuat.